Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan semuanya. Shalom. Berapa banyak pagi hari ini yang datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Bolehkan lambaikan tangan tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan sore-sore yang terbaik bagi Tuhan Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dengan hati yang memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan di pagi hari. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersatu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih atas anugerah kemurahan, kasih setia Tuhan dan cinta Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sehingga satu minggu ini Tuhan kami dapat melaluinya bersama-Mu Tuhan. Kami dapat melihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami Tuhan, kami datang dengan hati yang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat berikan kelegaan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, bahkan yang mempunyai permasalahan diberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, menyertai ibadah raya di pagi hari ini. Dari awal pertengahan yakin, aku serahkan semuanya hanya dalam tangan dan kuasa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berjaya syukur. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara datang ke sini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, karena nama Tuhan itu nama yang besar, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang ada kuasa yang besar di dalam namanya. Amin saudara. Saya punya satu rema yang begitu memberkati pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama dari Wahyu 4 ayat 11. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Drumnya ini kok enggak ini ya, enggak baca. Ayo, drum baca sendiri deh. Ayo, kita pengen denger. Ayo, 1, 2, 3. Amin. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat saudara membaca firman Tuhan ini, saudara imannya akan bertumbuh. Jadi kalau saya suruh baca ya saudara. Jangan lainnya ya saudara ya. Di sini dikatakan ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Karena hanya Tuhan Yesus layak menerima puji-pujian kita. Betul nggak saudara? Nggak ada Allah lain ya saudara. Tembok Yeriko runtuh oleh apa saudara? Puji-pujian. Tembok penjara dari Paulus dan Silas juga rontok karena apa? Puji-pujian. Jadi setebal apapun masalahmu, itu bisa dirontokkan oleh puji-pujian. Sedalam apapun kesulitanmu, itu bisa dirontokkan oleh puji-pujian. Ya, saya pun kalau mengalami masalah saya cukup memuji Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa yang besar. Betul nggak saudara? Saudara akan bisa menangis sendiri saat saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, dan saudara akan mendapatkan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Betul nggak saudara? Jadi pagi hari ini kita mau memuji, meninggikan Tuhan, karena di surga kita cuma untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Jadi kita disiapkan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan di bumi ini. Amin. Kita pujikan pada pagi hari ini.
puja bagimu Amin. Tuhan, Pujian hanya bagi Yesus. puja bagimu Tuhan. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagi Yesus. Pujian bagimu Amin. Tuhan. Namamu besar Dan layak dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan. Nyanyi puja bagimu Tuhan. Puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Yang kami angkat untuk Yesus. Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian Yang kami angkat untuk Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kedua tangan saling di hadapan Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan. Pujian bagimu Tuhan.
Yesus, haleluya. Kiara takaya rabaya rabaya rabaya. Kiara takaya rabaya shenegara. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup memberikan kemenangan atas setiap persoalan yang kami hadapi pada hari. Sebab kami tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Berkatakan dengan imanmu saat ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya pesannya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oke, semangat dengan hati yang percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bagi kita sama-sama, bagi kita yang musik itu dan hati yang percaya. Ku punya Tuhan
dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bagi kita sama-sama yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Allah kita. Come on. Ayo, come on. Kasih setiamu kata bagiku. Hikmah kebajikan tersedia bagiku. Rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kedua kau, aku diberkati kau, aku dilimpahi, tak alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. One, two, three, come on. Kasih setiamu kata bagiku. Sama-sama katakan. Limpah kebajikan tersedia bagiku. Rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku dilimpahi, ada alasanku untuk menjaga. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan yang ini, kamu katakan. Aku diberkati, ayo singkat kamu. Untuk menyediakan, aku diberkati, kamu. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi, ada alasanku untuk menjagakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Kita percaya supaya hadir pagi hari ini adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Beri tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ayo sing come on. Kasih setiamu untuk hari baru dapatku bagiku. Katakan sama-sama, hari berkati hari hari. Tak sanggup lihat kasihmu, tak pernah berakhir hidupku. Akan coba begini, hidup baik, hidup amat baik, la panjang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, hidup amat baik, hidup la panjang. Tuhan Yesus baik. Yeah, come on.
ingat Tuhan Yesus baik. Mari kita ngomong tinggi-tinggi, yeah. Oh, oh. Lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya, amin. Tuhan bagi Tuhan adalah kita, haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk beri kebenaran firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kehidupan kita, bahkan memerdekakan kehidupan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga kesalahan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sama-sama memuji Dia dengan hati yang percaya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Terduga caramu.
kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah sampai di tempat ini, bukan karena hebatnya hamba-Mu, tetapi oleh karena kasih karunia yang begitu luar biasa, sehingga hamba-Mu dapat bertemu dengan orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau menyertai kami Tuhan, pada saat kami memuji dan menekan Engkau. Kami juga memohon kiranya Tuhan Kau memberkati dengan firman yang begitu luar biasa, firman yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Baru 40%. Shalom. Sudah makan belum? Oh ada. Kalau yang belum minta sama gembala ya. Kalau kita berbicara gembala, ya, Bapak Ibu tahu nggak kira-kira gembala itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya tahu yang menggembalakan apa? Apa yang digembalakan? Nah, dombanya Tuhan. Ya, gembala itu kalau Bapak Ibu kalau lagi di desa itu kayak ngangon wedus, ya, ngangon kambing, ya, ngangon apa lagi? Sapi, ya. Kalau di sini jangan. Ya, kalau di sini kalau sapi sama kambing itu di pinggir jalan itu sate, ya. Soalnya ngomong makanan, ya. Tapi kalau kita di sini ini adalah menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, yang saya mau ambil adalah Tuhan itu luar biasa. Saya sedikit cerita. Saya baru kira-kira nanti di Agustus ini saya 1 tahun sudah mendirikan yang namanya rumah doa. Rumah doa ini orang-orang pilihan. Awalnya saya ini mendirikan satu persekutuan doa kecil, teman-teman sekolah, ya, karena kehebatan dari WhatsApp, ya, aplikasi WhatsApp, kita ketemu teman-teman semua. Yang dulunya nggak ketemu, nggak taunya lah tunggu dewi kadang gitu, ya, karena saking sibuknya kota Surabaya, apalagi kota kalau sudah masuk di perumahan mewah itu ya sudah nggak saling kenal, nggak usah gini. Kadang tunggu dewi di kampung itu kadang haru. Kami minta yang dulu ini seperti itu. Padahal kamu tuh dulu wis ceking, apalagi ireng kayak gosong kayak iwak pinggang. Saya sungkan kalau ngomong ireng, kan berarti menghina warna kulitnya, nggak boleh, ya. Kondisi kan ireng kayak iwak pinggang goreng. Tapi hebatnya kamu cuma terkenal satu apa? Kamu pemain musik. Nah, akhirnya satu ketika kita kumpul dalam satu wadah persekutuan doa di mana teman-teman semua. Singkat cerita perjalanan waktu kira-kira nggak sampai 1 tahun, goyang, pecah, saling gesekan karena kita waktu itu persekutuan doa yang saya jadikan sama beberapa teman ini karena seumuran otomatis Kak saling kayak saya merasa bisa, saya pakai ini loh, saya pakai cara saya, saya pakai cara saya, gesekan, ribut, ya, pecah, saling fitnah sana sini. Waduh Tuhan, saya itu sedih. Apa yo? Nah, puji Tuhan ya, saya punya teman ibu rumah tangga yang saya pernah cerita di sini. Rumahnya di daerah Lebak. Dia seorang pendoa. Hidupnya cuma ngurusi rumah tangga. Ya, wilayahnya itu cuma satu, dari pagar sampai dapur. Dapur adalah wilayah kekuasaannya dia. Suaminya nggak bisa ode-ode. Mau makan apa? Tinggal masak. Loh, kalah chef. Ya, chef yang di koki, yang di restoran kalah. Nah, akhirnya saya bilang, ayo kita doa. Ini sudah pecah ini. Satu persekutuan doa yang saya minta sama Tuhan, sama teman-teman ini pecah. Akhirnya saya cuma worship, ya, worship. Seperti tadi Ibu Gembala katakan, pujian yang dikatakan di situ adalah penyembahan, ya. Pujian itu ada 2 ya. Tadi WA-nya sampai cingkrak sampai wah disco ini. Lama-lama terus mudah-mudahan disco itu nanti lama-lama ya. Saya perhatikan gayanya, ketoro iki disi waktu zaman sekolah iki suka dugem.
Nah, gue banter lo bener tuh. Gue banter ya bener ya. Mau rocker mau muter mulai. Ya, nggak bercanda ya. Jadi apa yang dikatakan? Saya cuma worship sama teman. Saya bela di rumah saya ada pacuan kuda. Pacuan kuda bela ini kadang hujan tuh saya datang ke Lebak rumahnya karena dia nggak bisa keluar. Saya hanya minta satu anak muda untuk bawa gitar karena pujian. Kalau kita tidak ada pemusik tadi, kayak makan kok ono gareme, ya hambar, ya nek kopi, JJ, nggak usah kayak gula, tambah pahit tambah oke, ya kata orang sih gue iki suka nang warkop, ya jadi ya kalau saya memang peminum kopi, peminum berat untuk kopi gitu ya. Jadi satu hari bisa 2-3 gelas. Dan singkat cerita luar biasa, Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah saya. Seperti tadi Bu Gembala katakan, tembok Yeriko runtuh, ya, apalagi macam-macam, ya. Seperti kalau kita perhatikan penggembalaan, yaitu adalah kita mau lihat seperti Daud. Keluarganya disiklop, dihabisi, ditawan pada saat dia pulang. Apa yang dia lakukan? Dihujat kan? Saya pun sempat dihujat sama teman-teman. Kamu tuh loh, masa persembahan buat kecil gini aja gak bisa? Kondisinya apa? Ya, luar biasanya apa? Saya cuma, ini karena teman sendiri saya cuma, ya, itu lewat telepon. Ya, kan gak pantas kau jadi pemimpin. Seperti itu. Tapi bukan satu. Saya dari tadi mikir, Tuhan apa ya? Hukum nggak tulis tadi Wahyu 4 ya, 4 ke 11. Ya. Ujian. Padahal saya tadi nggak ngomong masalah ujian ini tadi. Tiba-tiba saya ujian. Karena pada saat saya ngangkat satu ujian, wah ini hadirat Tuhan turun. Ya, hadirat Tuhan kalau sudah hadirat Tuhan turun, oh cocok ngesan di sini. Ya, pulang nggak ono sing enak, mangan keselak. Loh, iya benar, maksudnya itu gak enak rasanya, gak dapat apa-apa kamu. Oh di sini loh namanya pestanya Tuhan Yesus. Ini kita latihan di sini, ini latihan, ya latihan. Apalagi kalau seperti tadi kata Gembala, kalau sudah sampai di surga, gak ono cerita nih apa gosip. Isinya cuma worship. Ya, pujian. Kita di sini latihan. Makanya kalau di sini WL-nya sampai pujian, sampai joget-joget, sampai diskusi mundur maju mundur. Ikuti. Model joget ini ikut ono wis gak apa-apa. Geser ono kursi ini, joget-joget bareng WL. Gak apa-apa. Kenapa? WL adalah penjaga pintu hadirat Tuhan untuk kita bisa buka. Makanya hidup kudus. Kalau nggak hidup kudus nggak mungkin. Ya. Kembali lagi cerita saya, gimana saya ini sama teman hanya berdua ditambah satu orang WL, ya teman dulu ada waktu masih sekolah kelas 1 SMA. Ayo kita ujian, worship aja ya, yuk worship. Wah, apa yang terjadi sekarang? Saya bilang ini, yuk kita bikin rumah doa. Ini hanya worship aja, tidak ada praise, tidak ada firman, worship. Dan apa yang terjadi? Sekarang jumlah dari saya sama teman cuma 2 orang, sekarang sudah ada 13. Nggak sampai setahun ya, 13. Rencananya kemarin ini, saya habis dari Bukit Doa Immanuel punyanya Mawar Sharon. Itu harusnya ada 20 harusnya. Tetapi karena teman-teman ini belum pernah ke BDI, jadi nggak tahu tempat yang enak, yang bisa luas, kita bisa rame-rame. Jadi gak peduli ketuanya, gak peduli gembalanya, ya joget kayak wong gendeng ngono. Didelok wong wis gak ngurus. Kenapa? Happy kan bersama Tuhan. Gitu loh. Makanya tadi WL itu saya lihat, saya perhatikan curi-curi kok orang sing joget cuma gini-gini tok iki sakno aku WL. Gitu loh. Kalau WL atau apapun pujian, joget, nyanyi, penyembahan sampai rosok pun gak apa-apa. Loh iya kan bersih. Tadi saya mau joget gak berani, licin soalnya.
jungkel dewi aku kok. Tak kira soal iki aku iso sisiran nang kene, iso sisiran mbek lantene. Saking kinclonge. Ya. Ini bersihnya, tapi luar biasa ini. Yang bersihkan ini luar biasa. Berkatnya dari Tuhan luar biasa ya. Nah, kembali lagi kita melihat bahwa seperti di Keluaran 14 ayat 14 ya. Keluaran 14 ayat 14 tolong dibuka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya dihujat waktu itu. Kamu tuh dia apa sih? Masa harus waktu itu cuma 12 orang gak bisa pecah aruan. Kenapa kok bisa gitu? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya anggap, oh saya bisa, ya. Karena saya sudah pernah memegang beberapa komsel. Ya, saya kalau gabungin itu sekitar ada 30. Wah, saya sombong ya. Ya, saya merasa bisa. Tapi kalau tanpa ada penyertaan Tuhan, mending turu aja. Kenapa? Tidak akan bisa. Rumah doa yang saya rintis itu sekarang, kalau saya pakai akal pikiran saya nggak bisa. Ada aja. Nanti soal gitarnya itu senarnya putus. Mulai jam 7 Isya jadi mulai setengah 9, terus kapan mulainya ini ya. Belum lagi nanti kalau makanan nih, gak karuan, rame dewi, ngobrol dewi, ya, jadi kacau. Tetapi kalau kita penyertaan Tuhan, begitu saya, udah minggu depan kita adakan harus on time dan harus penyertaan Tuhan. Bukan domba-domba Tuhan yang saya layani, sayanya yang harus hidup kudus. Ya, hidup kudus itu kayak apa sih? Tidak melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Benar-benar cari. Ya, kalau kerja ya kerja. Masa kerja misalkan Bapak Ibu misalkan jadi penjaga tuh penjual di toko ya, sebagai owner toko. Nggak mungkin toh sambil ngitung ambil nyanyi. Ini mau lanang itu biasanya ngitung ambil nyanyi kalau isi nyambung. Ayo taruhan. Bapak-bapak di sini saya perhatikan bapak. Kalau lagi nulis atau lagi mengerjakan sesuatu, terus sambil nyanyi, sambil melakukan sesuatu, bisa nggak? Nggak bisa. Tak balik. Kalau itu bisa nggak? Oh bisa. Ambil masak, ambil joget ini iso kok. Loh, ambil nyontoh lagi. Oh, ambil nonton drakor. Oh, paling banter guyune hijau itu. Ya, ambil nyanyi, ambil joget-joget, ambil ngirisi bawang. Drakornya sedih keluar air matanya bukan karena nangis, tapi bawangnya. Ya. Loh kan, buka apa satu-satu bugem lah. Anak dombamu bu, ya. Seperti itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan hanya akan berperang sama kita. Dan satu persatu Tuhan singkapkan dan Tuhan pinggirkan teman-teman saya yang dulunya notabene aktif. Notabene, wow, saya kalau ketemu sama mereka itu, saya itu minder. Mereka hamba-hamba Tuhan semua, ya. Begitu disingkapkan sama Tuhan satu persatu, bahkan ada yang menfitnah, Tuhan balik keadaan. Ya, dia seorang pengusaha salah satu pengusaha kuliner, tapi gak gede-gede banget. Salah satu pengusaha kuliner. Satu persatu dibukakan dan disingkapkan. Saya cuma gini, wow, Tuhan luar biasa. Saya cuma bisa ngomong, wah, Tuhan itu bekerja ya. Asalkan kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang urus, Tuhan yang selesaikan semua. Dan sekarang tugas saya hanya bisa menuntut. Apakah saya bisa minta Tuhan? Misalkan contohnya, saya mau ada Pak Mas Yusuf. Saya nggak kenal dia, tapi saya mau undang dia. Di rumah doa yang saya layani, saya nggak bisa bawa dia. Kenapa? Saya pakai pikiran saya.
Tapi saya cuma gini, saya jongkok, duduk, ya kadang-kadang berlutut gitu ya. Saya cuma, Tuhan tambahkan jumlah bilangan jiwa baru. Dan luar biasanya, saya cuma minta 2, 3. Dikirim itu 4. Tuhan biasa suka kasih kelipatan. Kalau kita minta 4, kita dikasih Tuhan 8. Karena apa? Tuhan tahu kita mampu. Ya, Tuhan tahu kita mampu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya penino. Dan itu yang benar terjadi. Saya nanti ini pulang dari sini, saya harus ke daerah Lebak Indah yang blusuk, wih. Jadi kalau naik mobil gak iso, naik motor, ya. Wis ngono mlaku wadon. Iki kapan nyampe gak nuntut. Jadi Lebak Kenjeran masuk Lebak Jaya masuk Lebak Rejo masuk lagi Lebak Indah. Iki tutup laut iki wis ya. Waduh, blusukan. Tapi luar biasa. Ini tadi saya pagi, Pak Gem. Apa bengak-bengok isu-isu. Ono sing loro. Lah terus apa? Loro hati atau sakit jiwa? Betul jawabannya. Katanya sakit kurang dompetnya kurang. Ya Allah, nah itu gak melok-melok jaluk gitu Tuhan. Ya, saya memang dari awal, dari saya pelayanan, saya diajarkan tidak bersinggungan dengan uang. Kalau pelayanan terhadap orang ya, terhadap orang. Karena kita kan nggak tahu dia butuhnya apa. Dia kasih kita 100.000, 200.000, sedangkan dia menini gak mangan sandal. Ya loh, buat kita aja dikasih. Siapa sih pendeta sih nggak gelem duit? Kabeh gelem duit. Semua butuh duit, tetapi tidak semuanya memerlukan uang. Ya, belajar ya seperti itu. Nah, kembali lagi sama teman-teman saya itu. Akhirnya apa ya kemarin? Saya hitung total kemarin itu harusnya itu 20. Sekitar harusnya 22, tetapi karena tempatnya nggak cukup, yang ikut cuma 13, yang lainnya pulang, melaku. Luar biasa, betul. Kalau Tuhan sudah kita serahkan kehidupan kita sama Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Suka-sukanya dia, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Seperti halnya kalau kita di apa yang harus kita lakukan kalau kita di posisi kita difitnah? Iku lho teman kita, opo? Si Dedi iku lho. Opo? Mari ngawur, mari ngene. Padahal gak, padahal aku nang omah lagi mangan. Loh. Saya tanya kapan? Jam sekian ini lah aku di rumah loh. Delok TikTok kan. Nah, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Enak gak sih kalau kita digituin? Gak enak. Konco dewi loh. Ya, saya sama Pak Yusuf itu sangat terus ngerti tingkah polanya sak jelimut-jelimutnya sampai nek ngorok turunnya kayak apa aku bro. Ya, seperti itu. Tapi dia mau fitnah kita. Apakah kita ini sakit gak? Oh sakit. Lebih enak aku mending gak kenal aku difitnah daripada teman sendiri atau keluarga sendiri. Ya, itu yang saya lakukan. Tuhan, gak enak dalam hatiku. Pampret. Saya cuma bisa jawab satu tok kawan sing lain nih. Nah kini gua harus nenek bukan malah. Ya, paling cuma jawab. Pampret. Kenapa? Memang parah. Gitu loh, saya dikatain saya ini ada main sama teman saya itu. Itu bojone wong. Walaupun bukan bojone wong jangan lah. Seperti itu kan kita sama seperti kita mengotori bait Allah gitu yang ada dalam tubuh kita. Ya seperti itu. Satu hal saya harus satu pertanyaan semua bapak-bapak. Kalau kita ngomong masalah bait Allah, ya
yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ini khusus bapak-bapak bisa jawab enggak? Di sini bapak-bapak ada yang merokok enggak? Jujur. Ngacung. Loh, orang ngacung. Malu. Kemarin ono di survei ambek Bu Gembala. Merokok kan. Ya. Gak ada sing aku. Saya mau tanya bapak-bapak. Merokok itu dosa enggak? Di mana? Di Alkitab. Hah? Ada tulisan merokok? Ada. Terus kok bisa ngomong dosa dari mana? Lah iya, ada di mana itu? Ayatnya di mana? Oh, ayatnya. Terus hubungannya apa sama rokok kok dosa? Ayo. Tubuh kita adalah bait Allah. Terus? Bila kita merokok berarti kita merusak bait Allah. Mau dulu jawabnya. 100. Bugem makanya dikasih hadiah bugem. Oh, kasih permen 1. Ya. Jadi rokok yang membuat saya pernah jatuh dalam dosa itu ada 3. Ya. Pertama rokok. Saya dulu perokok berat. Perokok berat. 1 hari surian bukan 12 tapi 16. 24. Ya. Tapi karena gara-gara ono calon perencil di dalam perut bojo, mandek saya. Ya. Mandek. Kedua adalah pelit. Makanya ibu-ibu di sini nih di dalam kekurangan ojo pelit, ya. Semampu kita, nggak perlu masuk ke gereja kasih duit, bukan itu. Kalau ada orang bantu, bukan masalah duitnya. Pelit itu bukan cuma ngomong duit, bantuan. Ya, tenaga juga bisa. Ya. Ketiga apa? Umum dilakukan. Ini dua pendapat sing dhisik-dhisik iki mantan-mantan dapat pasti ero. Sing nemen-nemen iku. Ya. Kumpulan sing biasanya suka nek sudah bejat soro, biasanya mari masuk dugem. Mulai ini lah kok. Ayo. Hah? Mampu masih bisa waras. Ya, ini yang benar-benar nggak bisa Tuhan tolerir. Ya. Ada di 10 perintah Tuhan. Berzina. Oh, seporo. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Saya dulu hobi sebelum nikah. Ya. Pedok dong. Ya. Ojo sampai LGBT. Ya. Geli aku. Ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena itu mereka 3 itu adalah keterikatan. Siapa sini dulu perokok berat terus habis itu bisa berhenti? Jarang. Sulit. Ada teman saya ini, Pak, sampai merokok itu 1 hari berapa? 2 apa? 2 pak biasa. Oh, saya 16 pak. Luar biasa. Berikutnya. Terus bisa sembuh ke kapan, Pak? Lama banget. Kadang-kadang ganti pakai permen. Ya udah mau gigis. Ya dong, makan permen kan gula, lama-lama gigis. Ya toh. Keterikatan dosa. Apa hubungannya dengan saya menceritakan tentang gembala dan apa hubungannya dengan Tuhan? Ada. Bagaimana Bapak Ibu sebagai gembala, kalau Bapak Ibu tidak bisa ngopeni awak dewi, nggak bisa. Bagaimana bisa mengopeni jemaahnya kalau di total mungkin 100 ada mungkin ya. Ada Bu, 100 kalau pagi sore ada ya? Oh Pak, 100 pagi sore ada? Ada. Nah ini kalau ini kira-kira 50 ini ya, 100. Kalau gembala ini nggak hidup Bapak kudus, rontok satu persatu. Jemaat ini golei gembala sing apik. Ya, cari mereka banyak yang seperti itu. Bukan karena dia rontok pindah gereja, bukan karena pelayanan yang bagus, enggak, karena
Gembalanya nggak benar, pemimpinnya nggak benar. Gembala itu penilik. Ya, cari kalau di Google apa itu penilik. Yang ngawasi, ngopeni. Ngopeni bukan cuma ngopeni duit, itu urusan nanti. Ya, bagaimana dia bisa bertumbuh, bagaimana dia bisa jemaat itu satu ini bisa dari tidak kenal Tuhan Yesus, ya, dari nol sampai dia bisa berdiri sendiri dan bisa melayani orang. Yaitu adalah apa? Kita memuridkan orang, ya, seperti saya kenal Pak Yusuf, saya memuridkan orang dari Pak Yusuf gak kenal Tuhan Yesus sampai dia bisa melayani Tuhan. Seperti itu. Entah itu bidang singer, entah itu bidang musik, entah itu multimedia, seperti itu. Itu yang membuat kita bisa survive sebagai gembala. Saya bercerita ini mengenai gembalanya, bukan jemaatnya. Kalau jemaat itu spesialisnya bukan itu, ya. Gembala jemaat saya sedikit, masih kurang lebih 30, ya, tapi terpecah-pecah. Ya, satu di Simo Sidomulyo, ya satu di Banyurik Lor, dan umurnya tuir-tuir. You know tuir-tuir? Wih, itu aku sih ngomong. Senior, kalau saya bilangnya senior, ya, para senior, rambut putih, tapi bukan rambut putih terus umurnya 50 tapi rambut putih, itu gen, ya. Saya juga ada rambut putih. Yang satu di Wonorejo, bukan Wonorejo Mer, tapi Wonorejo Pasar Kembang, ya. Ini seperti saya tadi cerita, rumah doa. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke rumah doa yang saya pimpin, cuma satu kali tok pulang, nggak balik. Tahu kenapa? Isinya worship tok. Gak ono firman Tuhan, nggak ada. Selesai, setengah jam 45 menit, kuat lah. Saya tadi perhatikan worshipnya tuh bagus. Cuma saya usul sama apa worshipnya lebih durasi untuk worshipnya lebih panjang. Tadi saya perhatikan paling cuma 3 menit. Kalau bisa 6 menit, 10 menit, turu kabeh. Worshipnya kuat, worship WL-nya kuat, pemusiknya kuat. Jemaat itu turu kabeh. Aku tadi sempat noleh gini, noleh. Oh, tangi, ya. Waktu worship itu gak mudah loh. Ya, apalagi kalau sudah bisa berbahasa roh. Di sini ada yang belum bisa berbahasa roh. Minta sama bukamu. Minta sama bukamu. Tugasnya bukamu ternyata akeh loh. Melaluinya dia. Melaluinya bukamnya. Saya dulu pertama kali waktu bisa berbahasa roh itu dari gereja GBPS. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah usia itu pasti tahu Tante Erna itu, ya. Bagaimana saya itu bisa berbahasa. Saya dari gereja Katolik, saya dari Katolik masuk. Oh, di bahasa roh, nggak ngerti. Tapi saya dituntut, ini caranya. Akhirnya bisa. Kalau Bapak Ibu bisa lebih dari 3 menit, waduh, Wista, nggak mau mulai. WL suruh ulangi lagi. Oh, WL, baru kesel WL geletak wis bahasa roh dewi. Tahu. Soalnya apa? Kalau kita berbahasa roh, setengah jam itu nggak ada rasanya. Ya, kalau yang ngangguk kau ini ngangguk ngerti, gue ngerti, gue nggak ngerti kau ini. Ya, tapi itu yang terjadi. Saya lakukan itu. Saya dulu juga nggak bisa. Cek ini bahasa roh ini bahasa apa ini? Bu, memang bu, karena itu bahasa antara kita, roh kita dengan Tuhan. Ya. Tadi padahal worshipnya itu, pujiannya itu praise, jingkrak, tapi saya tiba-tiba saya berbahasa roh sendiri. Kalau kita bisa berbahasa roh, Tuhan lakukan semua apa yang kita lakukan, yang kita gak bisa lakukan, Tuhan kerjakan. Saya percaya Bapak Ibu di sini ini yang kalau memang kuat untuk duduk ataupun bersimpuh dengan berbahasa roh, 10 menit aja. Tuhan itu pasti menjamin Tuhan Yesus itu akan memulihkan kehidupan. Ya. Kalau kadang-kadang kan kita nggak bisa gini, Tuhan Yesus bersyafaat. Kadang-kadang 10 menit mandek toh.
keluarga sudah, anak, bojo, orang tua, mertua, teman-teman, saudara, kakak, adik, apalagi teman kerja, ya, itu pada wis plus keluarga masing-masing 15 menit. Ya. Padahal Tuhan minta apa? Gak bisa nggak kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Gak bisa loh. Ya nek iso dicicil kan. Apa-apa pagi, subuh, biasa ibu-ibu tangi ini jam 4, setengah 5, jam 5. Bayar harga setengah 4. Ambil motor merem ini. Nenek gak iso melek-melek ngono ambil nyetel drakor tadi ibu bilang drakor mau ngisi bawang nangis. Ya. Setengah jam kemudian nanti siangnya itu yang dilakukan sama teman saya itu seperti itu. Dia melakukan seperti Daniel 3 kali sehari untuk dia beribadah walaupun cuma 15 menit. Ini di total 1 jam. Ya, di pagi siang jam 12, jam 3, jam 6 sama di tengah malam 2 kali. Total 15 menit kali ini 4 kali sudah 1 jam bersih. Yuk, saya yakin Bapak Ibu di sini bukan saya berbicara gembala itu sebagai hukum di sini. Di rumahmu kamu adalah gembala juga. Ngopeni anak bojo. Ya, yang ibu-ibu yang single ya ngopeni anak. Ya. Yang bapak-bapak single, enggak bapak single sini? Ya, maksudnya bojone gak ono, maksudnya wis pegatan ngono lho, Bu. Wis dipertanyakan. Oh, banyak. Ya ngopeni dhewe. Gembala kan siapa? Anaknya. Ini enggak ada. Waduh, hukum saya nggak melok-melok hukum. Yes, mantep hukum. Saya nggak ikut hukum. Takono hukum kok maring ini sopo. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus itu bukan cuma Tuhan yang kita diminta sama Tuhan minta ini loh, enggak. Pada saat kita masih anak-anak gini masih oke. Tetapi kita semakin dewasa, ini ngapain kamu gini? Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Saya percaya kok Bapak Ibu ini sebagai gembala di rumah tangga, ya, kalau ada komsel di rumah, persiapkan untuk Tuhan. Pestanya ini paling kecil, komsel paling kecil adalah pestanya Tuhan. Ya, kecil. Di sini pestanya agak gede. Ntar kalau gereja gede, gabungan dari berbagai cabang, wah ngumpul jadi satu, itu pestanya Tuhan gede lagi. Kita baca. Tapi yang pasti adalah gembala. Kita harus jaga diri kita. Sebelum kita ngopeni dombanya Tuhan, kita harus juga bisa memelihara hidup kita untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Gembala itu gak mudah. Saya dulu juga gak ngerti gembala itu apa. Yang pasti saya itu tiba-tiba diminta sama Tuhan, kamu urus satu FA kecil. Saya cuma minta Tuhan, saya itu dulu itu Tuhan saya itu cuma minta ini loh, bagian bersih-bersih gitu. Ngepel-ngepel gak apa-apa Tuhan. Saya cuma minta itu aja. Dan Tuhan, saya ditaruh satu tempat, ngepel segitu banyak. Waktu itu 22 orang. Hah? Mimpin segitu banyaknya. Saya masih ingat itu 22 orang. Awal pertama kali. Merotol, nggak ngerti apa-apa. Merotol habis. Bangkit lagi, merotol lagi. Jumlah banyak lagi, seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini penggembala, yang punya karunia penggembala, kalau jemaat Tuhan itu merotol, ada 2 hal. Tuhan izinkan itu merotol karena kelakuan kita, atau sudah waktunya untuk merotol. Seperti yang saya punya ini di daerah pertemuan ini, di daerah Simo. Merotol sisanya yang tuir-tuir, yang mudah-mudah sama Tuhan dipakai tempat lain, berjemaat di tempat lain sebagai hamba-hamba Tuhan semua. Ya, Tuhan mau pakai seperti itu. Di sini ada yang ikut jadi ketua komsel atau gembala FA, ada?
Nggak ada. Ada toh? Oh, enak nggak? Nggak enak ya? Oh, mau ini paling mantep ibu ya. Biasanya di lokno, wah kurang ini, wes, belasan ini hilang, ya. Kok makanannya kurang? Pangananmu kok kurang enak? Gosip yang ngawur, sing digoleki salah itu ae, ya. Kalau sebagai jemaat itu enak, kalau beban. Nanti biar bagi ibu-ibu bapak-bapak yang menjadi gembala FA atau ketua komsel apapun, sekali-sekali diajari, memuridkan jemaat Tuhan. Ben tahu rasanya di jadi gembala, jadi ketua ya, diempok-empok nih. Saya juga pernah mengalami kok seperti itu. Dari saya gembala FA, terus gembala sektor, tuk mantap sampai di gembala sektor sampai sekarang. Saya ditawari jadi gembala wilayah, soalnya berhadapan dengan pusat. Enak ngopeni sing cilik-cilik, merinding. Gitu. Kenapa? Seru, bisa kenal satu sama lain. Ya. Bisa kenal BL-nya, saya bisa kenal sama yang biasa suka bawa firman, yang kenal sama ketua-ketuanya. Enak. Seperti itu. Saya baru beberapa kali sini saya jadi belum akrab sama para pengurusnya, para BL, para seniornya, gitu ya. Karena saya tugas saya di sini cuma diminta sama Bu Cindy bawain firman. Next time, ya, suatu ketika kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya tadi sempat ngobrol sama Taji itu ya di sana itu. Saya belum sempat kenal namanya. Itu dari tahun 2017 itu, ya, sama Taji ini, lengkap Pemodiwi, ya. Jadi kalau kita di sini ada sedikit yang membuat saya itu kadang harus konsen lebih, nggak ngomong ide. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Nggak terlalu banyak, saya cuma bisa share bagaimana itu sebagai seorang gembala. Nggak mudah. Serahkan semua urusanmu, urusan penggembalaan itu dengan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berperan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan kepala. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada saat ini kami hamba-Mu selesai dengan ibadah FA ini, ibadah raya ini. Tuhan, Kau berkati luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.